keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji, saya mengucapkan selamat milad ke-11. Semoga tetap istiqomah memperjuangkan hak kaum marginal, menjadi terdepan dalam menjaga kerukunan dan menjadi contoh nyata di masyarakat akan Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah semua etika dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Ora Aji senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Alhamdulillah. Sambutan kedua dari Bapak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto. Selfie ternekat. Belum ada suaranya. Suaranya. Operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes Ora Aji terus berkembang menjadi salah satu pusat dakwah dan pendidikan Islam bagi para santri yang berasal dari berbagai penjuru negeri, sehingga mampu menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin serta toleran dalam bermasyarakat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji. Semoga senantiasa meningkatkan kualitas pembinaan dan pendidikan guna melahirkan para santri yang religius, berwawasan luas, serta menjunjung tinggi semangat nasionalisme sebagai modal utama mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Apanya? Audionya? Oh lagi dipindah, yo. Baru datang kirimannya tadi ya? Baru datang. Pon, ngaji meleh ya? Ngaji meneh apa bagi tiket umroh? Mungkin ini niat ngaji apa boleh umroh? Dua-duanya. Mari kita akhiri pengajian kita. Pon, tang ngaji sih. Mungkin Mas Gibran sambutan apa betul? Makan gorengan, minumnya susu. Mas Gibran, I love you. Oke. Apa? Mas Gibran kenapa? Iya nanti cerewet. Jadi bocah-bocah hadroh dari mana teh ini? Oh Zianisti. Wis sangoni ro? Sangoni, santai wae. Sangoni dongo. Biasanya nyangoni langsung kok. Iya. Jadi iki ngerampok apa? Oh, niku lajeng cerita rin. Menggambarkan bahwa yang tadi disampaikan sama Mas Menteri BUMN soal kerukunan dan kebersamaan. Ibu bapak yang saya cintai, tadi Mas Arik tanya sama saya, bener nggak Gus? Pejabat itu nggak boleh masuk kota Kediri sama Kudus. Saya jawab, kalau Kediri iya, pamali pejabat itu masuk ke kota Kediri. Saya nggak perlu menjelaskan kenapa enggak. Kalau Kudus bagaimana Gus? Kudus itu yang nggak pernah dimasuki sama pejabat bukan kota Kudusnya, tetapi makamnya Kanjeng Sunan Kudus. Pertanyaannya kenapa kok makamnya Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Kudus? Gara-gara cangkemmu gitu loh. Kok jarang didatangi pejabat?
Kenapa larinya kepada makam Kanjeng Sunan Kalijogo yang makamnya ada di kota Demak? Jawabannya sederhana. Kanjeng Sunan Kudus itu punya murid namanya Aryo Penangsang. Aryo Temangsang. Penangsang bukan Temangsang, goblok. Ini tapi suwe-suwe tak santet lagi. Modong, Gus. Sunan Kalijogo punya murid namanya Joko Tingkir. Saya minta sejarah dulu Mas Ari. Kenapa orang itu menghindari makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo? Mohon maaf, Kanjeng Sunan Kudus. Karena Kanjeng Sunan Kudus Gara-gara lambung. dianggap dalam tanda kutip gagal ngembani Aryo Penangsang. Makanya Aryo Penangsang itu tidak menjadi raja. Kenapa kok larinya kepada Kanjeng Sunan Kalijogo? Karena Kanjeng Sunan Kalijogo dianggap berhasil ngembani Joko Tingkir menjadi seorang raja yang kemudian bertahta di Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kalau dirunut dalam sejarah, Sultan Hadiwijaya yang nama aslinya Joko Tingkir, beliau hanya seorang pengembala, tukang ngopeni sapi. Dia pernah membunuh kerbau. Dilambangkan membunuh apa? Membunuh hawa nafsunya. Kalau bahasa tepatnya bukan membunuh, tapi memanage nafsunya. Dia Joko Tingkir dianggap manut dengan titahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka gara-gara dia manut dengan guru, Joko Tingkir menjadi orang besar, orang hebat. Maka sejarah mencatat dalam republik ini gak ada pemimpin besar kecuali dikawal oleh ulama dan kiai. Saya buktikan satu-satu. Saya punya mbah nomor 18. Namanya siapa? Prabu Brawijaya. Pak Saf, saya itu paling sebel sebenarnya kalau ngomong soal nasab. Apalagi di Indonesia hari ini kalau ngomong nasab itu ngeri-ngeri sedap. Saya takut diminta tes nasab, tes DNA. Saya kalau menurut dari makamnya Mbah Muhammad Besari Ponorogo, saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Kalau saya urut dari bawah, Miftah Maulana Habibur Rahman, dua bapak Kiai Deso, Bapak Kiai Muhammad Muradi, itu bapak saya. Aja tepuk tangan, butuh dorong. Ini bapak saya Mas Erik, Lampung ini Mas Erik, tapi aslinya Jawa. Wimbi nom-nomannya yang ganteng, tapi yang ganteng aku sih. Pak Muhammad Muradi ini dua bapak Kiai Boniran. Kiai Boniran dua bapak namanya Kiai Usman. Punya bapak Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari. Jadi saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Ke atas lagi Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdul Mursyad, makamnya di Kediri. Abdul Mursyad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Berarti saya urutan 18 dari Prabu Brawijaya. Konon Prabu Brawijaya itu orangnya gagah, ganteng, rambutnya gondrong. Gak percaya mereka sudah. Nah, ternyata apa? Hampir semua orang yang tadi saya sebutkan orang hebat itu nggak ada yang lepas dari wali. Contoh Raden Patah, dia menjadi orang hebat di kerajaan Demak Bintoro karena dikawal dengan 9 wali. Raden Patah pindah ke Demak, Joko Tingkir, dia hebat dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini kalau kita tarik lagi ke belakang, Harun Ar-Rasyid jadi raja hebat. Kenapa? Karena dikawal oleh ulama lucu, namanya siapa? Abu Nawas. Jadi kalau Mas Erik, Mas Gibran ada menjadi pemimpin, ya benar sih ngawal lagi ya kiai. Buktinya apa? Bapaknya Mas Gibran, Pak Jokowi. Nyatanya Pak Jokowi juga dekat dengan ulama dan kiai.
Bagaimana kita melihat kedekatan Gus Karim dengan Pak Jokowi umpamanya semenjak beliau jadi wali kota di Solo. Ini menunjukkan apa? Bahwa nggak ada pemimpin hebat di dunia ini yang tidak dikawal oleh Kiai. Makanya tadi pesan ayahanda kita Pak Safruddin, Mas Erick Thohir, pemimpin harus beriringan dengan Kiai. Itu benar. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Fasadul bilad bi fasadil umara. Rusaknya negara itu karena rusaknya pemimpin. Pertanyaannya, kenapa kok pemimpin rusak? Jawabannya adalah wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rusaknya pemimpin diakibatkan karena ulamanya yang rusak. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa Gus Miftah nggak pernah minta-minta? Di situ diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, wa fasadul ulama bi hubbil mal wal jah, dan rusaknya ulama karena terlalu cinta dengan dunia dan kedudukan. Makanya saya bilang, wong kaya kula niku ora duwe jabatan. Orang bilang begini, Gus Miftah dekat dengan Mas Erick Thohir, kenapa nggak minta jadi komisaris? Rupa kaya aku kok komisaris kok ya pantes gitu. Komisaris bidang pertuyulan. Orang bilang begini, Gus Miftah itu sering banget sama Mas Erick Thohir, kenapa nggak minta jabatan? Sampai hari ini, mohon maaf, passion saya nggak di situ. Pas Sawal wingi, kelingan mboten? Pak Prabowo sowan pondok. Betul? Gus, saya didoakan ya Gus ya. Saya nggak minta apa-apa, minta didoakan. Iya Mas. Besok kalau Allah takdirkan saya bisa menjadi presiden, mau nggak Gus Miftah bantu saya jadi menteri?